Allah mematikan dirimu dari dirimu dan menghidupkan dirimu bersamanya. Tasawuf adalah jalan spiritual yang mengajarkan bahwa hakikat perjalanan seorang hamba bukanlah sekadar ibadah formal atau kepatuhan lahiriah, melainkan sebuah proses pembinasaan diri dari segala ego, hawa nafsu, dan keakuan, lalu penghidupan kembali dalam kesadaran hakiki bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan Allah mematikan dirimu dari dirimu dan menghidupkan dirimu bersama dengannya adalah inti ma'rifat yang menggambarkan fana dan baqa. Fana berarti lenyapnya diri dari segala sesuatu selain Allah, sedangkan baqa berarti kekalnya diri dengan Allah dalam arti tidak lagi hidup dengan daya, kekuatan dan kehendak pribadi, melainkan seluruhnya disandarkan kepada Allah. Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram," yang artinya segala sesuatu yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menegaskan bahwa segala yang bernama makhluk adalah fana, termasuk diri dan keakuan kita, sementara yang abadi hanyalah Allah. Maka tasawuf adalah perjalanan menuju kefanaan diri agar seorang hamba dapat menyaksikan kekekalan Allah. Dalam pandangan ma'rifat, manusia sering terhijab oleh dirinya sendiri. Keakuan, rasa memiliki, merasa mampu dan merasa berkuasa adalah tabir tebal yang menghalangi seorang hamba dari pengenalan terhadap Tuhannya. Padahal hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa, tidak kuasa apa-apa, dan tidak mampu berdiri sendiri. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Maka, ketika Allah mematikan dirimu dari dirimu, itu berarti Allah mencabut segala kesadaran palsu yang menyandarkan segala sesuatu pada diri, hingga hamba tersebut menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya selain dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La haula wa la quwata illa billah," yang artinya tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Hadis ini adalah kunci makna fana, yaitu kematian dari segala daya selain Allah, sekaligus kunci baqa, yaitu hidup kembali dengan daya Allah. Mati dari dirimu bukan berarti mati jasmani, melainkan mati batiniah, yaitu hilangnya rasa ego, keangkuhan dan hawa nafsu yang menipu. Ia adalah kondisi di mana hati tidak lagi mengaku, "Aku yang berbuat," melainkan menyaksikan bahwa Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam QS Al-Anfal ayat 17, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama," yang artinya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan engkau, wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan hakikatnya adalah milik Allah, manusia hanya menjadi wadah pelaksana. Jika seorang hamba masih menganggap bahwa dirinya lah yang berbuat, ia masih hidup dalam dirinya sendiri. Tetapi ketika ia menyadari bahwa Allah lah yang berbuat, maka ia telah mati dari dirinya dan hidup bersama Allah. Tasawuf mengajarkan bahwa fana dan baqa bukanlah sebuah teori kosong, tetapi makom yang harus dijalani. Ia dimulai dengan mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu, disertai dengan zikir yang terus-menerus agar hati terbebas dari selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang senantiasa mengingat Allah, hidupnya bagaikan orang yang hidup, dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang mati." Zikir adalah jalan untuk membunuh ego dan menghidupkan kesadaran bersama Allah. Ketika lidah berzikir, hati pun ikut berzikir, lalu lenyaplah segala bisikan nafsu. Pada saat itulah, hamba merasakan bahwa dirinya tidak lagi hidup dengan dirinya, melainkan hidup dengan Allah, dalam cahayanya, dalam kehendaknya, dan dalam cintanya. Dalam makom yang lebih tinggi, kematian dari diri adalah pintu menuju hakikat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid ini bukan hanya syahadat lisan, tetapi kesaksian batin bahwa tiada aku, tiada daya, tiada wujud selain Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis ini menunjukkan keadaan baqa, yaitu ketika Allah menghidupkan hambanya bersamanya, sehingga pendengaran,
penglihatan, dan seluruh anggota tubuh hamba tidak lagi bekerja dengan dirinya, melainkan dengan Allah. Maka tasawuf adalah seni mematikan diri agar hidup dengan Allah. Ia adalah kematian yang melahirkan kehidupan hakiki. Allah mematikan dirimu dari dirimu agar engkau tidak lagi terjebak dalam jeratan nafsu, lalu Allah menghidupkan dirimu bersama dengannya agar engkau merasakan kehidupan yang sejati. Inilah kehidupan para kekasih Allah, para wali dan arif billah yang tidak lagi terikat dengan dunia, tetapi hidup dalam cahaya hadiratnya. Barang siapa sampai pada makam ini, ia telah menyaksikan hakikat bahwa dirinya bukan lagi dirinya, melainkan dirinya adalah milik Allah, hidupnya karena Allah, dan matinya pun kembali kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Tasawuf adalah samudra hakikat yang dalamnya tidak terhingga. Ia tidak semata-mata berbicara tentang pakaian sufi, wirid panjang, atau sikap zuhud lahiriah, tetapi tentang perjalanan batin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan Allah mematikan dirimu dari dirimu dan menghidupkan dirimu bersama dengannya adalah inti yang merangkum perjalanan spiritual para arif billah, karena tasawuf sejati bukanlah menambah diri dengan sesuatu, tetapi justru mengurangi bahkan meniadakan diri agar yang tersisa hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud dengan fana dan baqa. Fana adalah mati dari keakuan, sedangkan baqa adalah hidup dalam kehadiran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami, kamu akan dikembalikan. Mati yang disebut dalam ayat ini bukan hanya kematian jasmani, tetapi juga mati batin, yaitu kematian nafsu, mati dari keakuan, mati dari segala sesuatu selain Allah. Seseorang yang menempuh jalan tasawuf belajar untuk mati sebelum mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mutu qabla anta mutu. Artinya, matilah sebelum engkau mati. Maksud dari sabda ini adalah agar seorang hamba mematikan dirinya dari kesombongan, hawa nafsu, dan segala ikatan dunia, sehingga ketika kematian jasmani datang, ia telah siap kembali kepada Allah dengan hati yang suci. Perjalanan tasawuf dimulai dari kesadaran bahwa segala sesuatu yang dianggap aku sesungguhnya hanyalah titipan. Nafas yang kita hela, jantung yang berdetak, mata yang melihat, kaki yang melangkah, semuanya bukanlah milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Ayat ini menegaskan bahwa segala yang kita sebut punya, pada hakikatnya bukan milik kita, melainkan milik Allah. Maka jika seorang hamba masih melekat pada dirinya sendiri, ia sedang tertipu oleh nafsunya. Ketika Allah mematikan dirimu dari dirimu, itu berarti Allah mencabut rasa memiliki yang palsu, hingga hamba menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan, sedangkan wujud sejati hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud dengan fana dan baqa. Fana adalah mati dari keakuan, sedangkan baqa adalah hidup dalam kehadiran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Falam taqtuluhum, walakinnallaha qatalahum, wa ma ramaita idh ramaita, walakinnallaha rama." Artinya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau, wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini menyingkapkan rahasia besar tasawuf, bahwa segala perbuatan manusia, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Seorang hamba hanyalah wadah,
sarana, atau cermin tempat cahaya Allah memantul. Maka orang yang masih mengatakan akulah yang melakukan, sesungguhnya masih hidup dalam dirinya sendiri. Tetapi orang yang telah dimatikan oleh Allah dari dirinya akan melihat bahwa tidak ada yang berbuat selain Allah. Inilah yang disebut makom fana, yaitu lenyapnya kesadaran diri dari segala daya dan upaya. Namun perjalanan tidak berhenti pada fana, karena fana hanyalah pintu. Setelah fana, Allah menghidupkan kembali hamba tersebut dalam makom baqa, yaitu hidup dengan Allah. Dalam makom ini, seorang hamba bukan lagi dirinya, tetapi ia menjadi cermin yang jernih bagi sifat-sifat Allah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, "Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis ini menjelaskan keadaan baqa, yaitu ketika Allah menghidupkan hambanya dengannya. Pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh seorang hamba bekerja bukan lagi dengan dirinya, melainkan dengan Allah. Dalam ilmu ma'rifat, tasawuf bukanlah meninggalkan dunia secara mutlak, melainkan meninggalkan keterikatan pada dunia. Orang yang dimatikan dari dirinya akan tetap makan, minum, bekerja, dan bergaul, tetapi hatinya tidak lagi terikat. Ia seperti kapal yang berada di atas air, bukan air yang masuk ke dalam kapal. Hatinya penuh dengan Allah, sehingga dunia tidak bisa lagi menenggelamkannya. Inilah makna hakikat zuhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Ketika seorang hamba hidup bersama Allah, cintanya hanya kepada Allah. Ia mencintai manusia bukan karena dirinya, tetapi karena Allah. Ia berbuat baik bukan karena keinginannya, tetapi karena Allah yang menuntunnya. Inilah derajat ihsan yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Maka jelaslah, tasawuf adalah jalan mematikan diri untuk hidup bersama Allah. Ia adalah proses panjang, penuh mujahadah dan riyadah, zikir tanpa henti, dan penyerahan total. Pada akhirnya, hamba menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa, melainkan hanya milik Allah, hidupnya karena Allah, dan matinya pun akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jalan fana dan baqa dalam cahaya ma'rifatullah. Tasawuf adalah jalan rohani yang halus, jalan batin yang ditempuh oleh para hamba yang rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini tidak sekadar ibadah lahiriah yang nampak oleh mata, tetapi perjalanan masuk ke kedalaman hati hingga bertemu dengan hakikat wujud. Tasawuf mengajarkan satu hal yang paling penting. Allah mematikan dirimu dari dirimu, lalu menghidupkan dirimu bersama dengannya. Mati dari dirimu berarti engkau lepas dari ikatan nafsu, dari rasa memiliki, dari segala bentuk keakuan yang semu. Selama masih ada aku dalam hatimu, engkau tidak akan bisa melihat Allah dengan sebenar-benar penglihatan hati. Tetapi ketika Allah mematikanmu dari dirimu, engkau akan menyadari bahwa tidak ada yang tersisa kecuali Dia. Inilah fana. Setelah fana, Allah menghidupkan dirimu kembali dengannya, sehingga hidupmu bukan lagi dengan dirimu, melainkan dengannya. Inilah baqa. 1. Hakikat kematian diri. Rasulullah SAW bersabda, "Mutu qabla an tamutu," artinya, matilah sebelum engkau mati. Hadis ini adalah kunci pintu tasawuf. Mati sebelum mati bukanlah mati jasad, tetapi mati batin. Ia adalah mematikan nafsu, ego, kesombongan, dan segala ikatan dunia.
Allah berfirman, Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, segala yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Segala sesuatu termasuk dirimu pada hakikatnya fana. Diri yang engkau agungkan, yang engkau jaga, yang engkau banggakan, semuanya fana. Maka tasawuf adalah melatih hati untuk menyadari kefanaan ini, sehingga engkau tidak lagi bergantung pada dirimu, melainkan kepada Allah yang baqo. 2. Rahasia fana dalam perbuatan. Ketika seorang hamba masih menganggap dirinya berbuat, ia masih hidup dalam dirinya. Tetapi ketika Allah membuka tabir marifat, ia akan melihat bahwa tiada satu pun perbuatan yang keluar dari dirinya, melainkan seluruhnya berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma romaita is romaita walakinallaha roma." Artinya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Inilah rahasia fana, bahwa tangan yang bergerak, lidah yang berbicara, kaki yang melangkah, semuanya hanyalah alat. Yang sebenarnya berbuat adalah Allah. Jika engkau masih merasa akulah yang berbuat, engkau masih hidup dalam dirimu. Tetapi jika engkau telah dimatikan dari dirimu, engkau akan menyadari bahwa Allah lah yang berbuat melalui dirimu. 3. Baqo, hidup bersama Allah. Setelah fana, datanglah baqo. Inilah makom agung di mana Allah menghidupkan dirimu bersamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi, "Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Makom baqo bukan berarti engkau menjadi Allah, tetapi engkau hidup bersama Allah. Segala pendengaranmu, penglihatanmu, langkahmu, semuanya dalam naungan Allah. Engkau tidak lagi berbuat dengan dirimu, tetapi dengan Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasya'allahu rabbul alamin." Artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menegaskan bahwa baqo adalah hidup dalam kehendak Allah. 5. Zuhud dan ikhlas dalam kematian diri. Tasawuf bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi meninggalkan ikatan hati pada dunia. Orang yang dimatikan dari dirinya akan tetap makan, minum, bekerja dan menikah, tetapi hatinya tidak terikat pada semua itu. Ia zuhud, yaitu hatinya hanya kepada Allah, dan ia ikhlas, yaitu segala amalnya hanya karena Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru ila liyabudullaha mukhlisina lahuddina." Artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ikhlas hanya mungkin tercapai ketika engkau mati dari dirimu. Selama masih ada aku yang menuntut, amalmu masih bercampur. Tetapi jika aku telah mati, maka amalmu murni untuk Allah. 6. Martabat fana dalam ma'rifatullah. Fana dalam tasawuf bukanlah hilangnya jasad, bukan pula berhentinya kehidupan duniawi, tetapi hilangnya ego yang menutupi hati dari cahaya Allah. Selama seorang hamba masih mengatakan, "Aku yang berbuat, aku yang mampu, aku yang memiliki," maka ia belum mati dari dirinya. Tetapi jika Allah sudah menyingkap tabir dan mematikan diri itu, hamba akan melihat bahwa tiada daya, tiada upaya, tiada wujud kecuali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jika Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka apa yang disebut aku
hanyalah ciptaan. Diri ini hanyalah bayangan yang tampak, sementara yang hakiki hanyalah Dia. Maka fana adalah lenyapnya kesadaran palsu yang menganggap diri sebagai pusat. 7. Baqa, hidup dengan kehendak Allah. Setelah fana, seorang hamba akan sampai pada baqa. Inilah makam agung di mana Allah menghidupkan hamba itu dengannya. Ia hidup, tetapi bukan dengan dirinya. Ia berbuat, tetapi bukan dengan tenaganya. Ia berkata, tetapi bukan dari hawa nafsunya. Seluruh geraknya berada dalam kehendak Allah. Allah berfirman, "Dan kamu tidak mampu berkehendak kecuali bila Allah menghendakinya." Ayat ini adalah puncak makrifat, bahwa segala kehendak manusia sesungguhnya hanyalah perpanjangan dari kehendak Allah. Orang yang baqa tidak lagi mempertentangkan kehendaknya dengan kehendak Allah, tetapi pasrah total sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridha kepada Allah adalah puncak ibadah. 8. Syahadat sebagai fana dan baqa. Kalimat la ilaha illallah adalah inti dari fana dan baqa. La ilaha berarti menafikan segala sesuatu selain Allah. Inilah fana. Illallah berarti menetapkan hanya Allah. Inilah baqa. Maka orang yang benar-benar mengucapkan syahadat dengan hati yang fana dan baqa, ia telah menyaksikan bahwa tiada aku, tiada daya, tiada wujud, kecuali Allah. Allah berfirman, "Maka ketahuilah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah." Ayat ini menggunakan kata fa'lam, maka ketahuilah, bukan sekedar qul, ucapkanlah. Karena syahadat bukan hanya diucapkan, tetapi harus diketahui, disadari, dan disaksikan oleh hati. Itulah maqam ma'rifat. 9. Pentingnya guru mursyid. Jalan fana dan baqa tidak bisa ditempuh tanpa bimbingan. Allah selalu membangkitkan para mursyid, para pewaris Rasulullah yang menjadi pembimbing ruhani umat. Seorang hamba tidak akan sampai kepada Allah hanya dengan akal dan bacaan, tetapi harus dengan bimbingan guru yang telah menempuh jalan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ulama adalah pewaris para nabi." Guru mursyid adalah cermin, tempat murid melihat dirinya sendiri. Melalui mursyid, seorang salik akan dibimbing untuk melepaskan diri dari nafsu dan ego sehingga sampai pada fana, lalu dihidupkan dalam baqa. 11. Dunia, nafsu, dan kematian diri. Kematian dari diri juga berarti melepaskan diri dari jeratan dunia dan nafsu. Dunia bukanlah musuh, tetapi jika hati terikat padanya, maka dunia menjadi hijab. Orang yang dimatikan dari dirinya akan melihat dunia hanyalah sebagai titipan, bukan tujuan. Allah berfirman, "Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya." Maka orang yang fana dari dirinya tidak lagi tertipu oleh dunia, karena hatinya hanya terpaut kepada Allah. 12. Cinta sebagai hidup bersama Allah. Puncak tasawuf adalah cinta. Orang yang telah fana dari dirinya akan baqa dalam cinta Allah. Ia mencintai Allah lebih dari segalanya, sebagaimana firman-Nya, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Ketika seorang hamba berjalan dalam suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan yang ditempuhnya bukanlah jalan biasa, melainkan jalan penyucian, penyingkapan, dan penyerahan total. Tasawuf pada hakikatnya adalah perjalanan batin untuk mematikan sifat diri yang rendah dan fana, lalu menghidupkan diri dengan kehidupan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai mati dari dirimu dan hidup bersamanya. Mati dari dirimu artinya lenyap segala sifat tercelah,
keangkuhan, kesombongan, keakuan, dan kehendak yang berdiri atas dasar hawa nafsu. Hidup bersama Allah artinya seluruh gerak, diam, pandang, rasa, dan kehidupan seorang hamba hanya dipenuhi oleh cahaya Allah, oleh kasih-Nya, oleh hidayah-Nya, dan oleh rahasia kedekatan yang tiada pernah terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Ayat ini adalah rahasia hakikat mati dari dirimu dan hidup bersama Allah. Seorang hamba yang sudah fana dari dirinya akan menyadari bahwa setiap perbuatan yang ia lakukan bukanlah kekuatan dirinya, melainkan kekuatan Allah yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat aku dalam perbuatannya, tetapi melihat Dia yang menggerakkan, Dia yang mengatur, dan Dia yang menghadirkan segalanya. Inilah inti tasawuf, yaitu meleburkan kehendak diri ke dalam kehendak Allah, sehingga tiada yang tersisa kecuali cahayanya semata. Rasulullah SAW bersabda, لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. Seorang hamba senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini adalah penjelasan terang benderang tentang mati dari dirimu dan hidup bersama Allah. Seorang hamba yang sudah fana dari egonya akan hidup bersamanya. Ia tidak lagi mendengar dengan telinganya, tetapi Allah yang menjadikan ia mendengar. Ia tidak lagi melihat dengan matanya, tetapi Allah yang menjadikan ia melihat. Ia tidak lagi berjalan dengan kakinya, tetapi Allah yang menjadikan ia berjalan. Kehidupannya sepenuhnya adalah kehidupan dengan Allah, karena dirinya sudah fana. Mati dari diri adalah maqam fana, dan hidup bersama Allah adalah maqam baqa. Fana artinya lebur, lenyap, sirna, dan tidak ada lagi wujud keakuan dalam dirinya. Baqa artinya kekal dalam cahaya Allah, bersamanya, dalam ridhonya, dalam rahmatnya, dan oleh rahasia kedekatan yang tiada pernah terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama berserah diri. Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Ayat ini menjadi penutup dan puncak pengajaran tasawuf. Hidupmu adalah Allah, matimu adalah Allah, ibadahmu adalah Allah, dan seluruh gerakmu adalah Allah. Maka seorang hamba yang sudah mati dari dirinya akan senantiasa hidup bersama Allah, karena dirinya sudah tidak lagi memiliki tujuan lain selain Allah semata. Mati dari diri, hidup dalam Allah. Pada puncak perjalanan tasawuf, manusia akan menemukan bahwa hakikat dari mati dari dirimu bukanlah sekadar meninggalkan hawa nafsu atau mengekang keinginan, tetapi lebih dalam lagi, yaitu melepaskan seluruh klaim kepemilikan terhadap diri. Karena sejatinya, tidak ada satupun yang benar-benar milik manusia, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang keluar dan masuk bukanlah milik kita. Denyut nadi yang berdegup di dada bukanlah kuasa kita.
Bahkan sekadar menggerakkan kelopak mata pun tidak pernah kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan izin Allah. Inilah yang dimaksud dengan kematian dari diri sendiri, yaitu lenyapnya perasaan memiliki, perasaan berkuasa, dan perasaan berdiri sendiri. Setelah itu Allah menghidupkan kita dengan hidupnya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang dimaksud bukan hanya kehidupan biologis, sebab semua makhluk hidup telah memilikinya. Akan tetapi, yang dimaksud adalah kehidupan maknawi, kehidupan ruhani, yaitu hidup bersama Allah, hidup dengan cahaya ilmunya, hidup dengan kehadirannya dalam hati yang sadar. Maka, tasawuf mengajarkan bahwa kematian yang sejati justru adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, "Matilah sebelum kamu mati." Hadis ini mengandung rahasia besar bahwa kematian dari ego, hawa nafsu, dan keakuan adalah syarat untuk memperoleh kehidupan sejati bersama Allah. Ketika seorang hamba telah mati dari dirinya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku. Ia hanya menyaksikan Allah sebagai pelaku tunggal segala sesuatu. Ia tidak lagi berkata, "Aku berbuat," tetapi ia menyaksikan Allah yang memperbuat. Dengan kematian ini, lahirlah kehidupan baru. Kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan kesadaran ilahiyah, di mana hati senantiasa terhubung dengan Allah. Hati seorang hamba tidak lagi diguncangkan oleh dunia, karena dunia telah ia matikan dari dirinya. Hati seorang hamba tidak lagi terikat oleh pujian manusia, karena ia tidak lagi hidup bersama makhluk, tetapi hidup bersama Allah. Ia hanya mencari ridhonya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah landasan hakikat tasawuf karena seluruh amal, kehidupan, dan bahkan kematian seorang soleh bukan lagi untuk dirinya, tetapi untuk Allah semata. Hidupnya bukan untuk dunia, bukan untuk dirinya, bukan untuk nafsunya, melainkan seluruhnya dipersembahkan kepada Allah. Inilah makna hidup bersama Allah setelah mati dari diri sendiri. Maka, orang yang menempuh jalan tasawuf sejati akan sampai pada makom fana, yaitu lenyapnya diri dalam penyaksian terhadap Allah. Setelah fana, Allah bangkitkan ia dalam makom baqa, yaitu kekekalan bersama Allah. Pada saat itulah, hamba benar-benar hidup dengan kehidupan yang Allah inginkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati yang telah mati dari dirinya, lalu dihidupkan bersama Allah akan menjadi cermin yang jernih. Segala sesuatu yang dipantulkan di dalamnya hanyalah Allah. Ia tidak lagi melihat makhluk sebagai berdiri sendiri, tetapi ia melihat semuanya sebagai tajalli, sebagai penampakan dari sifat-sifat Allah. Apabila hamba telah sampai pada makom ini, ia akan selalu berada dalam ridho Allah. Segala sesuatu yang menimpanya, ia terima dengan sabar dan syukur. Jika musibah datang, ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," karena ia sadar bahwa dirinya dan segala sesuatu hanyalah milik Allah. Jika nikmat datang, ia tidak sombong, tetapi ia kembalikan kepada Allah dengan penuh syukur, karena ia sadar bahwa tidak ada satupun nikmat datang kecuali dari Allah.
Inilah makna tasawuf yang hakiki. Allah mematikan dirimu dari dirimu, lalu Allah menghidupkanmu bersamanya. Mati dari dirimu berarti lenyapnya rasa memiliki dan berdiri sendiri. Hidup bersamanya berarti sadar, tunduk, pasrah, dan berserah total kepadanya. Pada saat itu, engkau tidak lagi sekadar hidup, tetapi engkau benar-benar dihidupkan. Ketika seorang hamba mencapai maqam ma'rifat, ia mulai memahami bahwa tasawuf bukanlah sekedar pakaian lahiriah berupa ibadah ritual semata, melainkan sebuah perjalanan ruhani yang mendalam untuk dimatikan oleh Allah dari dirinya sendiri dan dihidupkan bersama Allah. Maksud dari dimatikan di sini bukanlah kematian jasmani, tetapi kematian sifat-sifat buruk, ego, keakuan, dan hawa nafsu yang selama ini menjadi tabir penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Surah Su'ad ayat 26. Ayat ini menegaskan bahwa selama seorang hamba masih hidup dengan hawa nafsunya, ia tidak akan pernah mencapai kehidupan bersama Allah. Maka tasawuf menuntut seorang hamba untuk dimatikan dari segala sifat-sifat dirinya yang hina, agar yang tersisa hanyalah sifat-sifat Allah yang hidup dalam dirinya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis riwayat Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in. Hadis ini menjelaskan bahwa iman sejati hanya dapat terwujud ketika seorang hamba benar-benar tunduk bukan kepada keinginannya sendiri, melainkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni wahyu Allah. Tasawuf menempuh jalan ini dengan melatih hati untuk mati dari segala kehendak selain Allah dan menghidupkan hati dengan cinta dan keridhoannya. Kematian diri yang dimaksud dalam tasawuf adalah fana, yaitu lenyapnya rasa keakuan seorang hamba di hadapan Allah. Fana bukan berarti hancurnya wujud jasmani, melainkan hancurnya rasa memiliki, rasa berkuasa, dan rasa berdiri sendiri. Seorang sufi berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Maksud dari mengenal diri bukan hanya mengenali kelemahan dan keterbatasan jasmani, melainkan menyadari bahwa hakikat diri tidak memiliki daya dan upaya selain dari Allah. Maka ketika seorang hamba telah benar-benar menyadari hal ini, Allah menghidupkannya dengan kehidupan yang baru, yakni kehidupan bersama Allah atau disebut juga dengan baqa. Baqa adalah keadaan di mana seorang hamba tetap hidup, tetapi kehidupannya sepenuhnya dalam naungan sifat-sifat Allah. Ia melihat dengan penglihatan Allah, ia mendengar dengan pendengaran Allah, ia berjalan dengan kekuatan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, aku menjadi tangannya yang dengannya ia berbuat, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah puncak kehidupan sufi, mati dari dirinya, hidup bersama Allah. Tasawuf sejati tidak akan berhenti hanya pada ucapan, melainkan menuntut penghayatan. Dimatikan dari diri berarti dibebaskan dari sifat takabbur, riya, ujub, gila hormat, gila harta, dan segala bentuk keakuan yang menutupi cahaya Allah. Dihidupkan bersama Allah berarti hati selalu dipenuhi rasa syukur, ikhlas, sabar, tawakal, cinta, dan ridho atas segala ketentuannya. Dengan demikian, tasawuf menjadi jalan pembebasan diri dari belenggu dunia menuju kebebasan hakiki di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Surah Al-Fajr ayat 27-30. Maka jelaslah bahwa tasawuf adalah jalan kematian dalam hidup, yaitu mematikan diri dari segala yang selain Allah agar dapat hidup bersama Allah. Orang yang mencapai makam ini tidak lagi memandang hidupnya sebagai milik sendiri, melainkan sepenuhnya milik Allah. Ia tidak lagi berkehendak untuk dirinya sendiri, melainkan seluruh kehendaknya sejalan dengan kehendak Allah.
Disinilah letak kebahagiaan sejati, sebab tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada hidup bersama Allah dalam setiap detik kehidupan. Tasawuf dalam hakikatnya adalah perjalanan panjang seorang hamba dari keterikatan kepada diri menuju kepada keterikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan sekadar jalan teoritis, melainkan pengalaman ruhani yang mematikan segala nafsu, ego, dan keakuan dalam diri, lalu menghidupkan hati dengan cahaya Allah sehingga seorang hamba hanya berjalan dengannya, mendengar dengannya, melihat dengannya, dan berbicara dengannya. Inilah hakikat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia memukul dengannya. Dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini menegaskan bahwa ketika seorang hamba benar-benar telah dimatikan dari dirinya sendiri, maka hidupnya bukan lagi miliknya, melainkan hidup bersama Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Ketika tasawuf mematikan dirimu dari dirimu, itu berarti segala rasa kepemilikan, segala anggapan bahwa aku yang berbuat, aku yang berkuasa, aku yang memiliki, semuanya gugur, hilang, lenyap di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu seorang hamba mulai memahami firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 105, "Sesungguhnya yang benar adalah mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Pada hakikatnya yang diminta untuk disembelih bukanlah Ismail, tetapi ego dan kepemilikan dalam diri Ibrahim. Allah hendak mematikan Ibrahim dari dirinya sendiri agar hidup Ibrahim hanya bersamanya. Maka Allah gantikan Ismail dengan sembelihan yang agung sebagai tanda bahwa ketika ego mati, maka kehidupan baru bersama Allah akan terlahir. Dalam dimensi makrifat, tasawuf bukanlah sekedar pakaian sufi atau zikir berjamaah, melainkan mematikan segala hijab yang menutupi pandangan mata hati terhadap Allah. Orang yang masih merasa memiliki dirinya, memiliki amalnya, memiliki kekuatannya, sesungguhnya belum mati dari dirinya. Ia masih berdiri di hadapan Allah dengan membawa aku sebagai hijab. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, "Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam." Ayat ini adalah penegasan bahwa hidup yang sejati bukanlah hidup dengan ego, melainkan hidup bersama Allah karena kehidupan seorang hamba adalah titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Makna Allah mematikan dirimu dari dirimu adalah fana, sedangkan makna Allah menghidupkan dirimu bersama dengannya adalah baqa. Fana berarti hilangnya ego, hancurnya keakuan, lenyapnya segala selain Allah, sedangkan baqa adalah tetapnya Allah di dalam hati seorang hamba sehingga ia hidup dengannya, bukan lagi dengan dirinya. Inilah maqam yang dimaksud oleh para arif billah sebagai puncak perjalanan spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ayat ini menegaskan bahwa ketika seorang hamba ingat Allah, maka Allah hidup di dalam dirinya, sehingga hidupnya sepenuhnya bersama Allah. Tasawuf mengajarkan bahwa kematian hakiki bukanlah sekadar ketika ruh berpisah dari jasad, melainkan ketika ego berpisah dari hati. Selama seorang hamba masih mempertahankan keakuannya, selama itu pula ia jauh dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matikanlah dirimu sebelum engkau dimatikan." Hadis riwayat Imam Abu Nu'aim. Maksudnya, matikanlah hawa nafsumu, ego dan keangkuhanmu, agar ketika kematian jasmani datang, engkau sudah siap menghadap Allah tanpa hijab.
Dengan demikian, hakikat tasawuf adalah sebuah jalan untuk mati dari diri agar hidup bersama Allah. Ia adalah perjalanan meleburkan aku ke dalam Dia, sehingga tiada lagi yang ada selain Allah. Inilah rahasia tauhid, inilah hakikat makrifat, inilah inti dari perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya. Tasawuf yang sejati tidak sekadar teori yang dibicarakan, melainkan pengalaman rohani yang mengubah seluruh keberadaan seorang hamba. Sejatinya, tasawuf adalah perjalanan keluar dari penjara ego menuju kebebasan hakiki bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dari diri berarti mematikan segala yang berbau aku dalam diri. Mati dari keinginan hawa nafsu, mati dari kebanggaan, mati dari ketergantungan pada makhluk, bahkan mati dari rasa memiliki sesuatu yang hakikatnya bukan milik kita. Hanya dengan mematikan aku itulah seseorang bisa hidup bersama Allah, menyaksikan bahwa segala sesuatu ada karena Dia dan segala sesuatu kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh melalui sabdanya, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Inilah hakikat mati dari diri, yakni ketika hawa nafsu tunduk, keinginan pribadi lenyap, dan yang tersisa hanyalah ketaatan murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Makna ayat ini adalah bahwa Allah yang menghidupkan hambanya setelah hamba itu mati dari kegelapan dirinya. Sebab kegelapan terbesar bukanlah malam, bukan pula kabut tebal, tetapi kegelapan ego dan hawa nafsu. Dan cahaya sejati bukanlah cahaya matahari atau lampu, tetapi cahaya Allah yang menerangi hati sehingga hamba dapat melihat hakikat. Mati dari diri bukan berarti jasad berhenti bernafas, melainkan ruh terlepas dari belenggu keakuan. Sebab selama diri masih berkata, aku berbuat, aku memiliki, aku menguasai, maka hijab akan menutupi pandangan hati. Tetapi ketika diri telah luluh dalam keagungan Allah, maka yang tersisa hanyalah rasa Dialah yang menggerakkan, Dialah yang memberi, Dialah yang mencukupkan. Inilah yang dimaksud dengan hidup bersama Allah, yakni menyatu dalam kesadaran bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah. Tasawuf membentuk kecerdasan spiritual itu dengan mengajari hamba untuk menundukkan diri. Dalam menundukkan diri inilah hamba seakan dimatikan dari dirinya agar hidupnya benar-benar menjadi milik Allah. Mati dari diri juga bermakna fana, yakni lenyapnya kesadaran ego, sehingga yang ada hanyalah kesadaran akan Allah. Namun fana tidak berhenti di situ, sebab setelah fana datanglah baqa, yaitu hidup kembali bersama Allah dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu adalah karenanya. Inilah yang dimaksud kalimat tasarruf, artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu dan menghidupkan dirimu bersamanya. Maka barang siapa yang ingin merasakan hakikat tasawuf, hendaklah ia berani mati sebelum mati. Mati yang dimaksud adalah matinya hawa nafsu, matinya cinta dunia, matinya keakuan, matinya ambisi selain Allah. Sebab kelak ketika jasad benar-benar mati, hanya orang-orang yang sudah mengenal mati dalam hidup yang akan damai menemui Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi,
maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ayat ini adalah janji bagi hamba yang sudah mati dari dirinya dan hidup bersama Allah. Jiwanya tenang karena tidak lagi diguncangkan oleh ambisi duniawi, tidak lagi diperbudak oleh ego, tetapi selalu tentram dalam kehendak Allah. Kesempurnaan hidup dalam keseimbangan ruhani dan jasmani. Keseimbangan antara jasmani dan ruhani menjadi pondasi penting dalam memahami hakikat kehidupan. Jika tubuh diberi makanan agar kuat, maka jiwa diberi zikir agar tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulubu." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa sebagaimana nasi adalah makanan bagi tubuh, maka zikir adalah makanan bagi jiwa. Bila tubuh tidak makan, ia akan lemah dan sakit. Bila jiwa tidak berzikir, ia akan gersang dan tersiksa oleh gelombang nafsu. Inilah mengapa sholat menjadi kewajiban, bukan sekedar ritual, tetapi kebutuhan pokok rohani, sebagaimana nasi adalah kebutuhan pokok jasmani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka hidup tanpa zikir, tanpa sholat, tanpa ibadah yang menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya adalah kematian dalam kehidupan. Tubuhnya ada, bergerak, makan, minum, namun ruhaninya sekarat. Oleh karena itu, orang yang benar-benar arif dalam ma'rifatullah akan menyeimbangkan keduanya. Ia makan dengan niat ibadah, agar tubuh kuat untuk beramal. Ia sholat dengan penuh khusyuk, agar ruh mendapatkan ketenangan. Ia sadar bahwa lapar tubuh bisa diatasi dengan makanan dunia, namun lapar jiwa hanya bisa disembuhkan dengan cinta Allah. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Maka sholat adalah tiang ruhani, sebagaimana nasi adalah tiang jasmani. Barang siapa menjaga sholatnya, ia sedang menjaga kehidupannya. Barang siapa meninggalkan sholat, ia sama saja memutuskan hubungan dengan Tuhannya. Sebagaimana orang yang menolak makan, sama dengan bunuh diri perlahan. Apabila jasmani dan rohani seimbang, maka manusia akan sampai pada kebahagiaan yang sejati. Ia tidak lagi gelisah karena dunia, tidak lagi takut oleh kematian, sebab hatinya sudah menyatu dalam ketentraman zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai jiwa yang haus akan kebenaran, ingatlah bahwa hakikat hidup ini bukan sekadar pergulatan antara tubuh dan dunia, melainkan perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana tubuh membutuhkan makanan agar tidak mati, ruh pun membutuhkan sholat agar tidak gersang. Tidak ada yang lebih dahsyat dari kelalaian dalam sholat, karena ia bukan hanya menyebabkan hilangnya cahaya hati, tetapi juga memutuskan hubungan ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Hadis ini bukan hanya ancaman, melainkan penyingkap hakikat bahwa sholat adalah tiang agama, sebagaimana makanan adalah penopang jasad. Ketika seseorang mengabaikan sholat, ia sebenarnya membiarkan ruhnya kelaparan. Bayangkan, tubuh yang tidak diberi makanan selama berhari-hari, niscaya lemah, rapuh, dan akhirnya binasa. Begitulah ruh yang tidak dikenyangkan dengan zikir, sujud, ruku, dan doa dalam sholat. Ia menjadi lemah, diserang penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, marah, tamak, dan cinta dunia berlebihan. Al-Quran menyingkap rahasia ini.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Maka solat adalah penawar bagi karat hati itu. Setiap takbir mengikis debu kelalaian, setiap rukuk meruntuhkan keangkuhan, setiap sujud menghancurkan ego, dan setiap salam membuka pintu kedamaian. Namun hakikat solat tidak hanya sebatas gerakan tubuh, melainkan makanan bagi ruh yang harus dicerna dengan kesadaran. Solat yang dilakukan tanpa khusyuk, tanpa rasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat makanan yang dimakan tanpa kunyah, lalu tersumbat di tenggorokan. Tubuh tetap lapar, ruh tetap haus. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dari solatnya. Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Perhatikan, Allah tidak berkata lalai dari meninggalkan solat, tetapi lalai dari solatnya. Artinya, sekalipun seseorang tetap melakukan solat, namun hatinya tidak hadir, ia tetap berada dalam jurang kerugian. Maka solat yang hakiki adalah makanan ruh yang benar-benar mengenyangkan hati, menumbuhkan iman, menyalakan cahaya, dan meneguhkan perjalanan menuju ma'rifatullah. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Solat itu cahaya." Hadis riwayat Imam Muslim. Apakah cahaya itu? Cahaya itu adalah sesuatu yang menghalau kegelapan. Maka, solat sejati adalah makanan ruh yang sekaligus menjadi cahaya, penuntun jalan di tengah kegelapan dunia. Tanpa solat, ruh berjalan tanpa arah, tersesat dalam bayang-bayang hawa nafsu. Dengan solat, ruh menemukan jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa menjadikan solat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban, ia akan merasakan kelezatan yang lebih dalam daripada makan makanan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Dijadikan penyejuk mataku dalam solat." Hadis riwayat Imam Nasai. Solat bukan lagi beban, melainkan penyejuk, obat, bahkan kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena itu, wahai jiwa, janganlah engkau letakkan solat di bawah kedudukan dunia, sebagaimana engkau tidak akan pernah mengabaikan makan dan minum demi menjaga jasadmu. Letakkan solat di atas segalanya, karena ia adalah makanan rohani yang menentukan kehidupanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan solat engkau hidup, dengan solat engkau kuat, dengan solat engkau bercahaya, dan dengan solat engkau sampai kepadanya. Cahaya Nur Muhammad sebagai penutup kesempurnaan. Sesungguhnya, tidak ada penutup yang lebih indah daripada menutup segala perjalanan ilmu, makrifat, dan hakikat dengan cahaya asal mula, yaitu Nur Muhammad SAW. Dialah awal dari segala awal dan penutup dari segala penutup. Nur beliau adalah permulaan penciptaan, tetapi hakikat beliau juga adalah penyempurna dari segala ajaran para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya membawa cahaya yang pertama kali tercipta, tetapi juga menutup perjalanan risalah dengan cahaya kesempurnaan. Beliau adalah permulaan dan juga penggenap, awal dan akhir, sebab dan tujuan. Hadis Qudsi menyebutkan, "Laulaka ma khalaqtu al-aflaka." Artinya, kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Ungkapan ini menunjukkan betapa Nur Muhammad adalah rahasia terdalam dari penciptaan semesta.
Semua wujud ada karena beliau menjadi perantara, dan semua amal serta ibadah mencapai kesempurnaan karena beliau yang menjadi teladan. Cahaya Nur Muhammad bukanlah sekedar cahaya lahiriah, tetapi cahaya makrifat yang menyingkap tabir antara hamba dan Tuhannya. Ia adalah jalan menuju Allah, ia adalah cermin yang memantulkan sifat-sifat ilahi dalam bentuk kesempurnaan akhlak. Barang siapa mengenal Nur Muhammad, ia mengenal rahasia dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya dengan sebenar-benar makrifat, ia mengenal Tuhannya. Maka, penutup dari seluruh perjalanan ini adalah kesadaran bahwa segala amal, ibadah, zikir, syariat, hakikat, dan makrifat semuanya bermuara pada satu cahaya, yaitu Nur Muhammad. Tanpanya tidak ada jalan menuju Allah, karena beliau adalah pintu, beliau adalah jalan, beliau adalah rahmat, dan beliau adalah kesempurnaan cinta Allah yang diturunkan untuk manusia. Semoga hati kita senantiasa diterangi oleh cahaya beliau, sehingga hidup kita tidak terperangkap dalam gelapnya dunia, tetapi senantiasa terpandu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong hamba yang mencintai beliau dengan cinta yang murni, hingga kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya. Penutup ini adalah ungkapan bahwa tidak ada cahaya selain cahaya Allah, dan cahaya Allah itu sampai kepada kita melalui Nur Muhammad SAW.